Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Tania Lendeon. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Psikologi Pendidikan dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Kita akan mulai dari kelompok 1, yaitu materi tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi psikologi pendidikan, kemudian yang kedua peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran, kemudian yang ketiga manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Yang pertama kita mulai dari definisi psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Tekanan definisi ini secara lahiriah hanya berkisar pada proses interaksi antar guru dan siswa dalam kelas. Kemudian, psikologi pendidikan juga dapat diartikan sebagai cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan kepada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Kemudian yang kedua yaitu peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Peran psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi setiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi di antaranya yaitu yang pertama sebagai proses perkembangan siswa, kemudian yang kedua mengarahkan cara belajar siswa, dan yang ketiga sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Nah, psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut contohnya terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tingkat perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak tersebut atau peserta didik tersebut. Dengan pemahaman guru yang baik terhadap siswanya, maka bisa menciptakan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua yaitu untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing potensi atau peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru melalui pembelajaran psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Nah, jika metode dan model pendidikan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Kemampuan guru dalam menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Kemudian kelompok 2 yaitu sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat atau traits dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada seseorang. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat jiwa adalah indera yang mengetahui meskipun tidak bisa diraba, sedangkan fisik dapat diraba. Jiwa yang membuatnya merasa dan dapat menerima keutamaan dan
kehinaan yang menghampirinya, juga sebagai penggerak menurut pilihannya untuk menggerakkan badan dengan cara paksaan dan penundukan. Jiwa pula yang mempengaruhi badan dengan suatu pengaruh sehingga ia merasa sakit, nikmat, senang, sedih, ridho, marah, putus asa, benci, mengingat, lalai, tahu, mengingkari, dan lain sebagainya. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Kemudian yang kedua, kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Mengenai kekuatan-kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh para tokoh pendidikan dunia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Menurut Plato, bahwa akal adalah bagian dari jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Dengan akal, manusia dapat mengarahkan seluruh aktivitas jasmani dan kejiwaannya, sehingga manusia mampu memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas kejiwaan manusia. Manusia memiliki indera untuk mengamati segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Dari hasil pengamatan itu tinggallah kesan atau tanggapan. Proses berfungsinya alat indera terhadap sesuatu akan mengenai indera manusia. Karena manusia itu merupakan makhluk yang aktif, maka manusia terhadap sesuatu atau situasi lingkungan itu bersifat responsibel. Kemudian untuk materi kelompok 3 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kebanyakan ahli psikologi cenderung membedakan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmania. Istilah perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu berasal dari luar diri siswa atau eksternal, terdiri dari faktor lingkungan dan faktor instrumental. Kemudian faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau internal adalah beberapa faktor yang berupa fisiologis dan faktor psikologis pada diri siswa sendiri. Kemudian yang materi keempat atau kelompok 4 yaitu tentang hereditas. Nah, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Kemudian materi kelompok 5 yaitu tentang lingkungan. Psikologi sebagai disiplin perilaku yang bersifat multidisipliner memiliki fokus pada saling berhubungan antara pelaku dan pengalaman seseorang dengan lingkungan fisik dan sosial. Secara lebih spesifik, ketika kita membicarakan tentang definisi lingkungan, maka akan muncul berbagai definisi yang sangat luas menjadi perbincangan setiap bidang ilmu yang ada. Konsep yang cukup luas tentang lingkungan ini sehingga menimbulkan berbagai kebingungan tentang berbagai macam definisi lingkungan, dari persamaan dan perbedaan tentang konsep yang dimiliki ilmu alam dan ilmu sosial, memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Kemudian materi kelompok 6 yaitu tentang tinjauan teoritis tentang belajar. Nah, menurut aliran kognitif, belajar merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan perilaku seseorang yang tampak sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan internalisasi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang sedang diamati dan dipikirkannya. Kemudian kita lanjut ke materi kelompok 7, yaitu tentang intelijensi. Menurut M. Daliono, intelijensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau masalah yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya. Nah, intelijensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir,
yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Kemudian kita lanjut ke materi kelompok 8, yaitu tentang pengenalan peserta didik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara terminologi, kata karakter berarti tabiat, watak, sifat kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang yang sudah menjadi ciri khas atau pembeda antara karakter satu dengan yang lainnya dalam bentuk pemahaman dan nilai-nilai sikap. Jadi, karakter peserta didik adalah kepribadian atau watak. Kemudian budi pekerti serta sifat kejiwaan yang dimiliki peserta didik yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peserta didik yang lain dalam menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Kemudian kita lanjut ke materi kelompok 9, yaitu tentang readiness. Nah, readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seseorang atau seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness atau kemampuan atau pula kesiapan untuk mempelajari sesuatu itu. Perkembangan readiness terjadi dengan mengikuti prinsip-prinsip perkembangan readiness sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Kemudian yang kedua, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Kemudian yang ketiga, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik jasmania maupun rohania. Kemudian yang keempat, apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya. Kemudian kita masuk pada materi kelompok 10, yaitu tentang motivasi belajar. Motivasi adalah pendorongan, yaitu suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian menurut Umar Hamalik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya reaksi untuk pencapaian tujuan atau pencapaian sesuatu. Kemudian motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar dengan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Pada dasarnya, motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Kemudian kita masuk pada materi kelompok 11, yaitu kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau potensi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Biasanya, siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya ditandai dengan adanya gejala seperti prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Kemudian ada juga yang seperti hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Kemudian lambat dalam melakukan tugas belajar. Kesulitan belajar bahkan dapat menyebabkan suatu keadaan yang sulit dan mungkin menimbulkan suatu keputusan sehingga memaksakan seseorang siswa untuk berhenti di tengah jalan. Adanya kesulitan belajar pada seseorang siswa atau seorang siswa dapat dideteksi dengan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Kesalahan adalah penyimpangan terhadap jawaban yang benar pada suatu butir soal.
Nah, ini berarti kesulitan siswa akan dapat dideteksi melalui jawaban-jawaban siswa yang salah dalam mengerjakan suatu soal. Kemudian kita masuk pada kelompok 2, yaitu materi aplikasi psikologi belajar. Nah, ada 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Teori behavioristik yaitu sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian teori kognitif yaitu teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Kemudian teori belajar humanistik dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak. Itu akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Kemudian terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.